Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Handika dari SPI 6B kelompok 3 akan menjelaskan tentang eksistensi adat berseni syarak berseni kitabullah dalam kebudayaan Melayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu sejarah atau asal-usul dan makna dari adat berseni syarak berseni kitabullah. Adat berseni syarak berseni kitabullah ini berasal dari etnik Minangkabau. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sudah ditemukan sekitar abad 15 Masehi. Nah, asal-usul dari adat berseni syarak berseni kitabullah ini terbagi menjadi 3 versi. Yang pertama dipelopori oleh Napis pada tahun 1984, yang mana ia mengatakan adat berseni syarak berseni kitabullah ini adalah upaya Datuk Katemenggungan dan Datuk Perpati Nasibatang membersihkan praktik beribadah etnik Minangkabau dari pengaruh budaya Hindu dan animisme yang sebelumnya hadir di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya versi yang kedua, yang mana dipelopori oleh Rusdi Amran pada tahun 1981, bahwa diyakini bahwa falsafah adat berseni syarak berseni kitabullah ini sudah ada sejak pasca Perang Pedri yang melibatkan kaum adat dan didukung oleh kolonial Belanda dan ulama yang ingin membersihkan praktik beragama etnik Minangkabau juga. Nah, di situ terjadilah perjanjian antara kaum adat dan kaum ulama ini yang tertuang dalam deklarasi Bukit Marapalam yang dianggap menjadi dasar awal falsafah adat berseni syarak berseni kitabullah tersebut. Nah, versi yang ketiga, yang perlu kita ketahui dalam penelitian Napis yang kedua, yang mana ia menjelaskan bahwa setelah terjadi konflik dan benturan keras revolusioner, maka lahirlah konsensus untuk menempatkan posisi ulama setara dengan penghulu pada waktu itu. Nah, yang mana penghulu mengatur urusan adat dan hukum-hukum adat, dan ulama mengatur urusan agama dan hukum-hukum agama. Keduanya berjalan seiring, topang menopang sesuai dengan pola otonomi budaya yang mereka anut, yaitu adat berseni syarak berseni kitabullah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna dari adat berseni syarak berseni kitabullah. Adat merupakan salah satu budaya bangsa yang sangat berharga dan memiliki daerah seluruh Indonesia. Nah, adat berseni syarak yang artinya hukum adat berpedoman kepada hukum-hukum agama atau hukum-hukum adat yang bersenikan kepada agama, dan syarak berseni kitabullah ini artinya yaitu hukum agama berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, seluruh adat yang memegang filsafah atau slogan adat berseni syarak berseni kitabullah ini harus didasarkan pada agama Islam, dan agama harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Agama memberikan fatwa, adat yang melaksanakan. Adat yang baik adalah sesuai dengan norma-norma Islam dan harus dipertahankan. Nah, sementara ada adat yang buruk yang bertentangan dengan Islam harus dibuang. Adat berseni syarak berseni kitabullah adalah pergulatan antara adat dan Islam dan ilmu pengetahuan, yang mana kerangka filosofis dalam memaknai eksistensi sebagai manusia khalifah di dunia ini. Nah, selanjutnya adat berseni syarak berseni kitabullah adalah suatu konsep ilahiyah, insaniyah, semesta alam yang pemaknaannya mengantarkan keberadaan manusia yang tidak terlepas dari Sang Khalik atau Yang Maha Pencipta. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Namira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang eksistensi adat berseni syarak berseni kitabullah di Minangkabau. Sumatera Barat, atau yang lebih kita kenal dengan Ranah Minang ini, memiliki filosofi dan peran adat yang sangat kuat. Ranah Minang ini memiliki mayoritas masyarakat beragama Islam dan memiliki keyakinan yang sangat kuat, yang sangat kental terhadap adat istiadat. Tatanan
yang dipegang erat sebagai dasar hubungan antara agama dan adat adalah ungkapan pepatah yang berbunyi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Yang mana kita ketahui maknanya ialah adat bersendikan kepada syariat, syariat bersendikan kepada Al-Quran. Syariat sebagai aturan yang dipedomani dan adat, dan kemudian adat yang melaksanakan aturan itu. Minangkabau berhasil menyatukan antara nilai agama dan adat istiadat yang pada umumnya dianggap sulit untuk disatukan. Dari pepatah tersebut tergambarlah bagaimana penduduk Minang ini memiliki keramahan serta memegang teguh kepada agama. Peruturan adat dan agama sangat berlaku bagi seluruh masyarakat Minang. Maka dari itu segenap masyarakat harus memahami adat dan peran agamanya sendiri. Namun saat ini, masyarakat yang terkenal dengan beradat kini seolah hilang jati diri. Terlihat bahwa kerusakan moral generasi muda yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet silsilah di Minangkabau ini. Generasi muda Minangkabau tidak lagi memegang teguh nilai-nilai kesopanan yang menjadi filosofi adatnya sendiri. Istilah katonan ampe juga mulai tak bersinergi lagi, sehingga ajaran yang memiliki arti raso, peraso, malu, dan sopan santun ini sudah mulai hilang. Dilihat secara garis besar, adanya latar belakang dan faktor yang menyebabkan melemahnya fondasi budaya tersebut. Salah satunya seperti masuknya pengaruh budaya asing yang mengakibatkan sikap beradab mulai hilang yang memiliki dampak kepada pembauruan budaya dan perubahan budaya. Saat ini Minangkabau memiliki tugas untuk mempertahankan dan melestarikan adat Minangkabau yang sebenarnya. Sebab Minangkabau yang kini itu tidak seperti dulu lagi. Bila tidak diselamatkan, maka adat Minang hanya akan menjadi sejarah dan akan hilang keberadaban dalam kehidupan. Baiklah, hanya itu sedikit penjelasan tentang eksistensi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah di Minangkabau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah. Saya dari kelompok 3 yang ingin menjelaskan tentang eksistensi adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah pada Kebudayaan Melayu Jambi. Dasar hukum adat Melayu Jambi. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang berkembang sejak dahulu dan berharokat dalam masyarakat serta dipertahankan hingga saat sekarang. Hukum adat Melayu Jambi disebut juga hukum asli karena dia lahir di bawahan masyarakat adat, dan hukum adat tidak kaku seperti seloko adat. Adat di atas tumbuh, lembako di atas tuang, memahat di atas batu, mengukir di atas baris. Hukum adat Melayu Jambi tidak mengenal adanya rumah tahanan ataupun penjara. Bagi siapa yang melanggarkan hukum adat tersebut, baik itu orang kaya, orang menengah, orang miskin, maka dia mendapatkan sanksi moral dan material sehingga penjara. Hukum adat Melayu Jambi memiliki landasan kukuh dan kuat. Adapun landasan hukum adat di Jambi disebut dengan Induk Undang yang 5. Yang pertama, tentian tireh betanggo batu. Yang kedua, cemin yang tidak kabur. Ketiga, lentang yang tidak goyang. Keempat, nendak lepuk kena hujan, tidak lekang kena panas. Yang kelima, kata seyo. Kelima landasan hukum tersebut telah menjadikan pandangan hidup yang membentukkan watak dan kepribadian anggota masyarakat daerah Melayu Jambi yang dikenal dengan semboyan Sepucuk Jambi 9 Lurah. Dasar yang pertama, undang yang pertama, tetian tereh betanggo batu, maksudnya hukum adat Melayu Jambi yang bersumber daripada Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, cermin yang tidak kabur, maksudnya ketentuan hukum yang telah ditentukan atau telah ada. Yang ketiga, lentang yang tidak goyang, maksudnya tersebut dalam menentukan hukum dan melaksanakannya
Orang harus berwenang, harus jujur, tidak beri kasih sayang, memiliki mental yang teguh sehingga keadilan dapat ditegakkan. Yang keempat, nandak lupuk kena hujan, tidak lekang kena panas. Maksudnya tersebut, berpeganglah pada kebenaran dan tidak berubah-ubah. Yang kelima, kato seiyo. Kato seiyo sepakat mupakat, artinya setiap persoalan yang rumit harus diselesaikan musyawarah dan sepakat. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Bangun Sanjaya. Saya dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana eksistensi adat berseni syarak bersendi kitabullah di Provinsi Riau. Jadi jauh sebelum masuknya Islam di Provinsi Riau terlebih dahulu dimasuki oleh adat istiadat. Adapun di Riau ini ada 4 macam adat yang menurut masyarakat di sana itu sangat berguna atau sebagai acuan bagi adat istiadat agar berjalan lebih baik. Yang pertama adalah adat yang sebenar adat. Yang kedua, adat yang diadatkan. Yang ketiga, adat antara adat. Dan keempat, adat istiadat.